Inilah penampilan dari Kalimantan. Suku-suku di Kalimantan memang banyak dengan bahasa yang berbeda dan juga tradisi budaya yang berbeda, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kami dan Tuhan sudah menjangkau kami sehingga hampir seluruh orang di Kalimantan sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada beberapa suku yang masih belum. Dulu suku itu saling berperang. Jadi yang hadir di tempat ini ada suku Kenyah, Dayak Kenyah, dan suku Dayak Iban Mualang. Dulu Dayak Iban dan Dayak Kenyah itu berperang, mengayau, potong kepala ya istilahnya gitu. Kemudian puji Tuhan, Tuhan sudah menyatukan kami menjadi saudara di dalam Tuhan, dan ada beberapa hal yang dulu penyembahan animisme ditinggalkan, sehingga karena ketika orang Dayak menjadi percaya kepada Tuhan, ada beberapa suku yang meninggalkan sampai tari-tariannya pun ditinggalkan. Jadi ada beberapa suku yang sudah tidak tahu tari-tarian dan juga pakaian adat seperti suku Lundaya, termasuk juga Dayak Iban ini. Tetapi dari Dayak Kenyah kami merasa bahwa tarian dan pakaian tradisi itu tidak bisa ditinggalkan kecuali penyembahan berhala, sehingga tua-tua suku Dayak Kenyah berpikir bahwa ini harus terus dilestarikan, dan inilah pakaian yang kami pakai ini kebanyakan dari Dayak Kenyah, juga musiknya dan tari-tariannya. Kemudian ada yang dari Dayak Iban, pakaian Dayak Iban yang dipakai oleh Pak Icu, seperti itu. Kemudian ini pakaian dari ini dari Dayak Kenyah, dan saya pun juga dari Dayak Kenyah gitu. Ya, itu penjelasan singkat tentang budaya kami. Kemudian di depan ini ada namanya topeng hudok. Kalau dulu itu satu hal yang menakutkan, tapi sekarang dipakai oleh orang suku Dayak Bahau, Penihing dan juga Tunjung, dipakai sebagai ondel-ondelnya orang Kalimantan. Jadi kalau setiap tarian ada topeng ini untuk digunakan dalam tari-tarian, terus memakai pakaian yang ada daun pisangnya, seperti itu. Jadi itu penjelasan singkat. Saya akan menjelaskan tentang Injil masuk ke Kalimantan. Penyebaran agama Kristen Protestan di Kalimantan dimulai pada tahun 1830-an, bermula dari Sidang Umum Badan Pekabaran Injil tahun 1834. Organisasi misionaris Kristen Protestan terbesar di Jerman, Reinise Missionsgesellschaft, ya RMJ, atau Sending Barmen, memutuskan mengambil tempat pekabaran Injil di Borneo, Kalimantan, khususnya di antara suku Dayak. Sebagai perintis diutuslah misionaris J.H. Barstein dan Heyer yang kemudian tiba di ibu kota Hindia Belanda atau Batavia sekarang, atau disebut Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1834. Misionaris J.H. Barstein meneruskan perjalanannya selama 44 hari dengan menumpang kapal layar sampai Banjarmasin, Kalimantan pada tanggal 26 Juni 1835. Dari Banjarmasin, Barstein melakukan observasi ke pesisir Sungai Barito, Kahayan, terutama Pulau Petak, Katingan, Mentaya, Pembuang, dan seterusnya sampai ke Sungai Kapuas, Buhang. Setelah beberapa tahun pelayanan dilakukan, maka buah pertamanya sekarang adalah seorang Dayak percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia dibaptis pada tanggal 10 April 1839 di Beta Bara.
daerah Kapuas, itulah momen bersejarah yang kemudian dipilih sebagai hari lahir GKE. Dan gereja kita sendiri pun bermula oleh Dr. Robert Alexander Jeffrey yang datang ke Balikpapan untuk memberitakan Injil. Jadi inilah puji Tuhan, terus doakan karena Kalimantan ini termasuk sudah cukup lama mengenal Kristus, tapi sekarang sudah seperti menjadi tradisi saja beribadah kepada Tuhan. Kita terus doakan supaya terus ada kebangunan rohani di orang-orang yang ada di Kalimantan. Terima kasih. Kita satukan hati kita berdoa untuk Kalimantan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Sebab 190 tahun yang silam telah Engkau hadirkan Injil di tengah-tengah pulau Kalimantan. Kami sangat merasakan sukacita yang besar bersama dengan Kalimantan. Dan pada saat ini mereka boleh menampilkan diri, menunjukkan diri. Mereka terima Injil. Dan di tengah-tengah mereka terbangun persekutuan yang erat. Terjauh dari sengketa. Dan bahkan Tuhan, persekutuan di dalam tubuh Kristus akan semakin kuat di tengah-tengah suku-suku yang ada di Kalimantan. Kami berdoa untuk suku Dayak, etnis asli Kalimantan. Suku Banjar, etnis asli Kalimantan. Suku Berau, Melayu Ketapang, Pontianak dan Sambas. Suku Punan, keturunan Dayak. Suku Kutai masuk rumpun melalui karena sosiologis. Tuhan, kami doakan suku-suku yang lainnya yang belum tersebut pada saat ini. Namun kami terlalu yakin Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan yang ada di sana untuk penjangkauan jiwa semakin banyak. Dan di tengah-tengah suku ini kami rindu Kalimantan dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lawat Tuhan, pulau Kalimantan semuanya di sini akan merasakan damai, salom yang dari Tuhan akan terjadi di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, pakailah mereka yang telah berdiri di sini untuk Engkau pakai di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga hati Allah, hati Kristus ada bagi mereka. Memandang Kalimantan, cinta kasih. Dan bahkan kami berdoa untuk semua Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua suku-suku bangsa tanpa terkecuali akan mendengar kebenaran Injil, keselamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih melalui penampilan daripada anak-anak Tuhan yang dari Kalimantan pada saat ini membuka hati kami juga untuk berhati misi. Penjangkauan akan nyata di dalam diri kami melalui apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dan permohonan kami di dalam satu nama yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.